Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Lilis Nurfaiza. Pada kesempatan kali ini kita mau belajar cara membuat saku bobo. Hasilnya seperti ini, biasanya diterapkan pada pakaian kemeja ya. Hasilnya rapi. Untuk cara pembuatannya, stay tune my video, jangan di skip-skip agar kalian paham. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa dukung channel ini dengan tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapat pemberitahuan dari video terbaru aku. Karena pastinya aku bakal share seputar dunia jahit menjahit. Nah, kemarin kita udah belajar cara membuat kancing bobo ya. Nah, kancing boboknya kemarin aku kelupaan ditambahin kain kapas lem ya, atau kain pislin biar agak tegak ya dan terlihat lebih bagus. Kali ini kita mau belajar cara mudah membuat saku bobo. Saku boboknya, perlengkapan yang kita butuhkan, kita siapkan selembar kain yang sudah dilapisi kain pislin. Ini untuk lebarnya kita buat 10-11 cm dan untuk panjangnya kita buat 14 cm ya. 10 cm ini udah cukup untuk lebarnya. Kemudian ukuran fislinya itu kita buat 2 cm dan panjangnya itu 12 cm ya. Jadi lebar sakunya itu kita buat 12 cm. Nah, nanti kita lipat seperti ini ya, teman-teman. Ini untuk bagian sakunya ya. Untuk bibir sakunya. Kemudian kita siapkan juga selembar kain ukuran kita bisa buat ukurannya untuk lebar 18 cm dan untuk panjangnya sekitar 40 ya. Kalau mau agak daleman kita buat 40, tapi atau kita buat 38 atau 39 udah cukup. Nah, itu untuk bahan yang kita butuhkan. Kemudian ini kita buat garis lurus seperti ini. Dari ujung bahu kita turun 21 atau 20 cm, tergantung ukuran si pengguna ya. Kalau si penggunanya agak besar, itu kita turun 21 ya. Nah, untuk ke sampingnya itu aku 7 cm dan lebar sakunya itu aku buat 12 cm. Terlihat ya, untuk lebar sakunya itu kita buat 12 cm. Kemudian kita buat bibir sakunya dulu. Untuk bibir sakunya ini udah aku lapisin kain pislin dengan cara disetrika ya, teman-teman. Dan ini kita jahit pada bagian pinggirnya ini, teman-teman. Kita jahit, sisi sebelahnya juga kita jahit. Kita jahit dari ujung sampai bawah ya, teman-teman. Lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya, kita jahit. Jangan lupa untuk sisa-sisa benangnya kita rapikan sekalian ya. Nah, setelah itu kita balik. Kita jahitnya tuh membentuk lipatan ya. Jadi kita balik seperti ini. Bagian sudut-sudutnya kita usahakan rapi ya, teman-teman. Nah, kurang lebih untuk bibir sakunya tuh kebentuk seperti ini. Terlihat ya, bagian tepinya ini kita bisa obras. Nah, kita obras seperti ini ya, teman-teman. Setelah kita obras, ini kita ukur kembali. Kita ukur untuk lebarnya 2 cm. Lalu kita buat garis ya. Bagian yang ada kain kapas lemnya atau kain fislinya itu berada yang di paling atas ya. Nah, untuk lebarnya 12 cm pas ya. Nah, setelah itu kita siapkan untuk badan bajunya atau pola bajunya. Nah, ini kita bisa terapin. Untuk motifnya, maaf ini tidak bisa nepung ya, karena ini memang bahannya terbatas. Ini ukuran kainnya itu cuma 2 meter, dibuat kemeja lengan panjang itu mepet banget, jadi nggak bisa ditepungin motifnya ya. Jadi untuk motif menyesuaikan dengan sisa kain. Nah, ini setelah itu kita kembali lagi ke materi ya.
ini kita pasin ukuran sakunya pada kampuh kemeja yang sudah kita buat. Dan untuk bagian kantongnya ini kita taruh di bawah kemeja. Kain buruk ketemu kain buruk ya, karena nanti bagian saku dalamnya itu kita buat kain baik atau kain yang bagus. Nah, ini kita terapkan di sini. Lalu kita bisa tambahkan jarum pentul untuk mengikat bagian sakunya ya, biar nggak menceng atau nggak miring-miring ya. Kita bisa terapin juga dari sisi belakang. Jadi seenak kalian, mau dipentulin dari sisi depan boleh, mau dipentulin dari sisi belakang boleh. Dan aku saranin buat dipentulin ya teman-teman, biar kantongnya itu nanti nggak meleset ketika dijahit dan hasilnya juga bagus. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. Kalau misalkan sisanya nggak pas, kita bisa pasin lagi ya. Kita bisa atur lagi untuk posisi letak kantong sakunya. Nah, setelah ini kita tempelkan bibir sakunya ya. Bagian yang sudah kita kasih kampuh itu berada di bawah, dan ini kita jahit di bagian yang aku tandain ini ya. Kita jahit. Jangan lupa untuk awalan selalu dikasih kuncian biar jahitannya itu kokoh ya teman-teman. Kita jahit mengikuti kampuh ya, usahakan garis tengah ketemu garis tengah ya. Jadi kita jahitnya pelan-pelan sambil ngepasin posisi yang sudah kita kasih kampuh ini teman-teman. Dan posisi sakunya ikut kejahit ya teman-teman. Bagian kantong sakunya pastikan juga ikut kejahit. Nah, setelah itu ini kita udah jahit ya. Setelah itu kita lipat pada bagian bibir sakunya seperti ini, lalu kita buat ceklisan ya. Kira-kira 1 mili atau 2 mili aja, jangan terlalu lebar ya teman-teman. Kita buat ceklisan, pastikan bagian kantongnya juga ikut keceklis ya teman-teman. Nah, kita buat potongan mengikuti panjang sakunya. Perhatikan pada bagian ceklisan ini, perhatikan cara memotongnya ya teman-teman. Kita harus pas, kita buat agak menyerong, kira-kira kita sisain 1 sentian ya, ketika menyerongnya itu 1 sentian, dan pasin pas jahitan, harus pas jahitan, jangan kurang jangan lebih, biar hasilnya itu nanti bagus, nggak nyelitut bagian kantong sakunya ya. Lakukan hal yang sama di sisi sebelahnya. Kita buat ceklisan mengikuti panjang saku dan sisakan 1 cm buat menyerong ya. Nah, seperti ini, dan kita mulai menyerong. Perhatikan saat pemotongan ya teman-teman, karena ini tuh kelihatannya sepele tapi bisa fatal. Nah, ini kita ceklis pas jahitan seperti ini. Nah, setelah itu ini kita bisa masukkan bibir sakunya yang diobras ya ke dalam. Nah, ini udah terlihat bibir sakunya, udah nampak mau jadi kantong, tapi ini belum selesai ya teman-teman. Nah, ini udah hampir nampak ya. Ini udah terlihat untuk bentuk kantong boboknya, saku bobok kemejanya. Nah, bagian belakang ini boleh bibirnya ini kita jahit ya, atau misalkan nggak dijahit pun nggak masalah. Nah, ini kita satukan untuk bagian kantongnya ya. Ini kita pentulin biar nggak meleset-meleset ya. Nah, bagian sini perhatikan ya teman-teman,
Nah, di bagian sini, bagian atasnya ini kita juga buat ceklisan. Kira-kira 1 mili atau 2 milian ya. Kita buat ceklisan seperti ini. Nggak begitu menyerong, nggak apa-apa. Lalu ceklisan yang sudah kita buat ini kita lipat ke dalam ya. Tujuannya buat kita lipat ke dalam seperti ini biar hasilnya tuh rapi. Lalu kita jahit pada bagian lipatan yang sudah kita buat. Kita jahit. Sembari kita atur ya untuk lipatannya. Kita jahit tindes kecil aja ya teman-teman, mengikuti lipatannya ya. Nah, setelah itu kita rapikan sisa-sisa benangnya ini. Lihat ya untuk jahitannya, dia memang tindas kecil aja. Nah, lalu kita tutup bagian bibir sakunya. Nah, pada bagian ceklisannya atau bagian sudut segitiganya ini kelihatan ya teman-teman. Ada bagian sisa ceklisan tadi, itu kita masukkan ke dalam seperti ini. Sisi sebelahnya juga sama. Ada sisa segitiga kayak gini, kita masukkan ke dalam. Atau enggak, untuk biar bagus, ini bagian segitiganya kita jahit ya teman-teman. Bagian sisa segitiganya ceklisan itu kita jahit. Nah, sisi sama ya, biar hasilnya nggak nyelitut gitu. Bagian sudut segitiganya kita jahit. Kelihatan ya untuk sudut segitiganya, pokoknya kecil banget, jadi nggak begitu ke-shoot ya. Nah, setelah bagian sudut-sudutnya ini udah kita jahit, dia makin terlihat bagus ya teman-teman, makin terlihat rapi. Nah, setelah itu kita jahit pada bibir sakunya. Kita tindas kecil aja. Kita tindas kecil, pastikan awalan dan akhiran wajib dikunci ini, karena biar nggak melewat ya untuk bibir sakunya. Kita rapikan sisa benangnya, lakukan hal yang sama untuk bibir saku sebelahnya. Kita tindas kecil, kita jahit kecil. Nah, seperti ini. Terlihat ya, untuk bibir sakunya yang sudah kita jahit. Lanjut kita finishing pada bagian kantongnya ya. Ini kita bisa jahit tepi-tepi kantongnya. Ini aku mau ajarin cara jahit tindes dalam ya. Nah, ini kita bisa lakukan lipatan seperti ini, atau kita bisa langsung dijahit dan sisanya nanti bisa kita obras. Nah, ini kita lakukan tindes dalam aja ya. Untuk pinggir-pinggirnya kita tindes dalam seperti ini. Kita jahit kira-kira ukuran 1 sepatu mengikuti lipatan yang kita buat. Bagian bawah tidak usah karena itu udah untuk lipatan ya. Kita lakukan lipatan sisi kanan dan kiri aja. Dan bagian ujungnya boleh dilakukan lipatan ataupun mau dijahit. Ini yang bagian atas aku jahit aja dan sisanya nanti aku obras ya teman-teman. Jadi bagian kantongnya itu mengikuti kalian, selera kalian, boleh ditindas dalam maupun diobras. Nah, ini setelah itu bagian atasnya boleh kita obras seperti ini. Nah, ini udah jadi ya untuk kantongnya, dan ini tampak dari depan. Nah, ini dia hasilnya. Itu dia tutorial dari aku. Semoga tips ini dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Thank you for watching. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan tekan like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapat pemberitahuan dari video terbaru aku. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.